Pernah nggak kalian kepikiran, hal paling simpel kayak buang air bisa jadi pengalaman paling menegangkan buat turis asing di Indonesia? Banyak bule yang udah siap mental sama macetnya Jakarta atau pedasnya sambal kita. Tapi begitu mereka buka pintu toilet, tiba-tiba mereka ngerasa lagi ikut ujian fisik. Dari lubang misterius di lantai sampai pistol air yang tekanannya kayak jet tempur. Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas kenapa toilet di Indonesia itu adalah ultimate culture shock buat para bule. Jangan lupa buat subscribe dulu, dan yuk kita mulai ceritanya. Oke, kita mulai dari level pertama, WC jongkok. Bagi kita, ini hal biasa. Tapi buat mereka yang seumur hidup terbiasa duduk manis di atas porselen, WC jongkok itu ibarat alat gym yang gak ada instruksinya. Masalah utamanya bukan cuma soal jongkoknya, tapi keseimbangan. Banyak bule yang gak punya flexibility buat melakukan Asian squat atau jongkok dengan tumit menempel di lantai. Hasilnya, mereka harus pegangan ke tembok, gemeteran, atau yang paling parah, takut jatuh ke belakang. Buat mereka, ini bukan cuma urusan ke belakang, tapi sesi latihan leg day yang gak direncanakan. My mom doesn't know how to use Indonesian toilet. Okay. To pokaż mi, jak to robiłaś. My mom was so proud of herself that she figured out how to use the Indonesian toilet. Robiłam tak. A teraz już wstaję tu, tak? I tak, tak? I don't know if there is anyone using it this way. Daj ci pokażę. And after she got a tutorial from me. Kłócnij sobie. I tak, no ale muszę ściągnąć. Apaan to? Gimana aku bisa pakai itu? Ano bang das? Itu kecil lah. Nggak bisa. Ini apaan tuh? Gak jelas ini untuk apa? Aku harus publikasi untuk aku atau gimana? Guys, kasih tahu aku ya, gimana bisa pakai ini? Nah, lanjut ke poin kedua yang paling legendaris, jet washer alias semprotan bidet manual. Di negara barat, kebanyakan mereka cuma pakai tisu. Jadi pas lihat ada selang di samping toilet, reaksi pertamanya adalah, ini buat apa? Buat cuci lantai. Lucunya, pas mereka coba pakai, mereka kaget sama tekanannya. Ada yang bilang rasanya kayak ditembak laser. Tapi uniknya, poin ini biasanya berakhir jadi plot twist. Banyak bule yang awalnya takut, lama-lama malah jatuh cinta. Mereka merasa jauh lebih bersih pakai air daripada cuma pakai tisu. Bahkan ada yang sampai bilang, gue nggak mau pulang kalau di negara gue nggak ada semprotan kayak gini. Kebelet pipis, kebelet pipis. No toilet paper? What is this? A panik. Bonjour à toutes et à tous. I hope you are good. This is my second challenges. Today this one is really private, but it's really important for me to show you. I really want to tell you this regarding the jet, the toilet jet. It destroyed me. Really, maybe I'm the only one. There's a problem, but I think it's really destroyed me. It's so hard. This is the dangerous one, the dangerous weapon. Really, it's like a gun. See how is it powerful? See, imagine this behind you. It's so hurt. Maybe I have a problem, but it's so powerful, so much. It's so powerful. The first time I was really shocked. The first time I did this. Kalau mereka masuk ke toilet yang lebih tradisional dan nemu bak air plus gayung, tingkat kebingungannya naik lagi. Mereka sering mikir, ini airnya buat mandi atau buat nyiram toilet? Terus cara pakainya gimana? Harus berapa kali gayung sampai bersih? Buat mereka, menyiram toilet secara manual itu ada seni dan tekniknya sendiri yang bikin mereka garu-garu kepala. Belum lagi soal lantai yang selalu basah.
Di luar negeri, area toilet itu harus kering kerontang. Jadi pas masuk ke kamar mandi kita yang becek tapi bersih, mereka ngerasa kayak lagi masuk ke zona akuatik. Aku masuk toilet di Jakarta. Lian enggak ada tisu. Cuma ember sama gayung. Aku mikir, mungkin buat cuci kaki. Kalau ada orang bule di rumah-rumah kalian, jangan lupa kasih tahu ya sebelumnya. Ya, toiletnya jongkok. Nggak ada tisu juga. Itu juga culture shock. Terus cebok gimana? Cebok pakai ini, cebok pakai gayung. Itu juga harus mungkin ajarin sedikit gimana cara. Ini, apaan tuh? Gimana aku bisa pakai itu? Ano bang das? Itu kecilan. Nggak bisa. Ini apaan tuh? Ya jelas ini untuk ini dong kawan. Aku harus publikasi untuk aku ya atau gimana? Guys, kasih tahu aku ya gimana bisa pakai ini. Jadi, kesimpulannya, toilet di Indonesia itu emang unik. Awalnya bikin mereka bingung setengah mati. Tapi akhirnya malah jadi cerita seru yang mereka bawa pulang ke negaranya. Malah banyak yang akhirnya sadar kalau budaya bersih-bersih kita itu sebenarnya jauh lebih higienis. Air atau tisu sama-sama bisa dipakai untuk cebok, tapi lebih higienis mana sih? Di Indonesia, banyak orang terbiasa cebok pakai air setelah buang air kecil atau besar. Tapi di negara barat, tisu toilet lebih populer dan dipilih sebagai standar kebersihan. Seorang dokter di Indonesia pernah bilang, perempuan sebaiknya menggunakan tisu untuk cebok supaya organ intim tidak lembab dan terhindar dari risiko jamur dan keputihan. Air yang digunakan untuk cebok juga tidak selalu terjamin steril dan itu bisa memicu infeksi saluran kemih. Tapi di sisi lain, Dr. Philip Buffington, kepala medis di The Urology Group di Amerika mengatakan, penggunaan tisu toilet bisa menyebabkan bakteri tetap menempel di area buang air. Makanya, dia menyarankan agar membasuh pakai air usai dari toilet. Cebok pakai air lebih bersih, lebih nyaman, dan lebih ramah lingkungan. Dalam penelitian disebutkan, cebok dengan air hangat dinilai lebih baik untuk anus yang memiliki jaringan kulit sensitif. Kalau kalian punya temen bule, pernah nggak denger cerita kocak mereka pas pertama kali pakai toilet di sini? Atau kalian punya pengalaman serupa pas lagi di luar negeri? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan sampai jumpa di cerita Culture Shock berikutnya. Bye-bye!